baik itu sendok, mangkok, piring, gelas, ini katakan apapun wadah yang terbuat daripada perak dan emas, hukumnya adalah haram bagi kita untuk kita gunakan, tidak diperbolehkan dalam syariat, ini katakan Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan adu balqini wa kadza dhamiri minal kabair, termasuk dosa besar kalau kita penggunaan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, anda katakan. Tapi sebagian lagi naqala Adra'i an jumhur, Imam Adra'i dan daripada pendapat al-jumhur yang mayoritas mengatakan pendapat mu'tamad itu termasuk daripada minas sagair, daripada dosa kecil, ini katakan. Akan tetapi ada pendapat Imam Abu Daud, ini katakan Imam Daud Adh-Dhahiri. Ada pendapat Imam Daud ini, Daud Adh-Dhahiri ini dalam ilmu fikih selalu agak-agak ini, ya agak aneh bahasa kita orang. Tapi seorang ulama besar, pendapatnya pun banyak dipakai di dalam masalah tasawuf. Di antaranya doa tasyahudul akhir. Imam Daud Adh-Dhahiri, kalau kita tidak baca doa di dalam setelah tasyahudul akhir, itu tidak sah sholatnya, ulang lagi sholatnya. Dikatakan doa dalam tasyahudul akhir itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil qabri wa min fitnatil wa min adzabil jahannam wa fitnatil mahya wa mamat fitnatil masyih dajjal. Kalau tidak baca doa itu tidak sah menurut pendapat beliau. Makanya sangat disunnahkan untuk kita baca. Ada lagi pendapat beliau ini, nikah tidak disyaratkan harus ada wali. Ini katakan, tidak harus ada saksi. Ada pendapat beliau. Boleh tak kita ikutin? Tidak boleh. Bikarah istimal awanidah wal fiddah karahatan zi. Bahkan kata di sini beliau berpendapat bahwasanya Imam Daud Adh-Dhahiri menggunakan istimal wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dikatakan makruh. Dikatakan. Bahkan itu pendapat Imam Qalis Syafi'i fil qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang dahulu. Karena Imam Syafi'i ini ada dua mazhab. Ada mazhab jadid, ada mazhab qadim, mazhab lama dan baru. Mazhab lama itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Ketika pindah ke Mesir, Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa lagi. Berapa banyak fatwa itu membatalkan fatwa lama. Di antaranya salah satu pendapat ini. Pendapat baru mengatakan apa? Menggunakan wadah emas dan perak hukumnya adalah haram, tapi pendapat lama mengatakan hukumnya makruh. Ada lagi wakil mengatakan wadah ini kan diharamkan untuk digunakan dalam keadaan apapun. Baik makan, baik minum, baik digunakan sendoknya, pisaunya dan yang lain-lainnya. Hukumnya haram. Tapi ada juga pendapat haram itu hanya khusus untuk makan dan minum saja. Selain makan dan minum tidak diharamkan. Kenapa? Ngambil daripada konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusyrabu fil aniyati dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sahafihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, janganlah kalian minum daripada wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan daripada wadah yang terbuat daripada emas dan perak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang enggak boleh cuman konteks hadisnya hanya wadah yang kita gunakan untuk makan dan minum saja, ini katakan, yang terbuat dari emas dan perak. Tapi mayoritas pendapat ulama semuanya penggunaan daripada yang terbuat dari emas dan perak, baik itu pisau, sendok dan yang lain-lainnya, hukumnya adalah haram. Bahkan ada pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah ini beliau mengatakan apa? Qal bi jawaz dzurbil qahwa wa in kana mu'tamad indahum hurmah. Ini katakan. Imam Abu Hanifah ini mengatakan boleh kalau seandainya gelas qahwa, gelas kopi itu ujungnya saja yang terbuat emas dan perak. Ini katakan. Walaupun pendapat mayoritas di dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya haram. Paham? Mayoritas di dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan haram, tapi pendapat Abu Hanifah sendiri mengatakan boleh. Makanya seperti pendapat kita orang. Walaupun pendapat Syafi'i seperti ini, tapi ashabus Syafi'i, ulama-ulama di dalam Syafi'i, mayoritas dalam mazhab Syafi'i terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Imam Syafi'i. Makanya kita ini bermadzhab Syafi'i ini bukan pendapat Imam Syafi'i saja, tapi sebuah rumah yang berisi ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Makanya kita bermadzhab Syafi'i ini bukan hanya sebatas ikut pendapat Syafi'i saja,
Tapi ikutnya kepada siapa? Madhab Syafi'i atau yang kita kenal Syafi'iyah. Anda katakan artinya ulama-ulama yang ada di dalam madhab Syafi'i. Bahkan kata ulama di sini nganjurkan fayam bagi liman ibtala bi syai'in min dzalika kama yaqul katsiran taglib ma taqaddam. Selayaknya bagi mereka yang sudah mendapatkan musibah, mau tak mau menggunakan hal-hal yang seperti ini, mengatakan gelas semuanya rata-rata terbuat ujungnya dari emas dan atau ujungnya dari perak semua rata-rata, sudah ikuti pendapat yang mengatakan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan boleh. Itu kalau seandainya di daerah-daerah yang mayoritas gelasnya gelas besi, mengatakan kita orang boro-boro perak, rata-rata gelas plastik kita orang. Ini seperti daerah-daerah Turki itu kan Hanafi, mengatakan itu. Turki itu Hanafi dan mereka orang gelas-gelas kopi itu terkadang terbuat dari gelas aluminium segala macam, perak ujungnya itu, ukiran-ukiran mereka orang. Diharamkan ini kecuali darurat kata ulama. Jika adanya darurat itu diperbolehkan seperti untuk pengobatan, dikatakan seperti mirwad itu wadah yang terbuat untuk celak. Ada kan celak bubuk itu wadahnya. Kalau kita dari Kuningan biasanya kebanyakan. Nah itu terkadang dari emas. Jarumnya itu terkadang dari emas. Tujuannya lil jalail basor. Kalau orang yang punya sakit mata, gunakan celak itu yang terbuat dari emas, ininya bubuknya tetap bubuk celak, tapi digunakan pakai itu, insya Allah itu bisa menghilangkan penyakit mengatakan memberikan penerangan mata. Itu darurat kata ulama. Itu darurat dan itu juga harus ada kabar atau pemberitahuan daripada tabib, dokter yang ada riwayah, dokternya bukan dokter biasa, ada riwayah, orang yang adil. Adil di sini dalam hukum fikih ini adil ini apa? Man lam yartakib kabiratan wala sagiratan wa galabat ta'anil ma'asi. Orang yang enggak pernah melakukan dosa besar, jarang melakukan dosa kecil, banyaklah ketaatan dia daripada dosanya. Ini dokternya kalau kelas kita orang kelas kiai sudah. Kelas orang soleh sudah. Mana ada dokter yang seperti itu? Kiai ya, kita orang saja jarang mengatakan sulit untuk mendapatkan seperti itu. Banyaklah taatnya. Tidak pernah melakukan dosa dosa besar, jarang melakukan dosa kecil, banyaklah taat dia daripada dosa kecil itu. Itu ada riwayah dikatakan. Kalau beliau memberikan kabar pakai itu katanya pakai mirwat tadi, celak yang terbuat dari emas itu mengatakan bisa sembuh, maka boleh kita gunakan. Dan itu termasuk daripada uzur kata ulama. Diharamkan ini bagi siapa? Lirrajulin aw imratin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak, sama hukumnya dikatakan. Istimalu syai'in min al-da'wani dhahab wal fiddah, menggunakan sedikit saja bagian daripada emas dan perak, hukumnya adalah haram dikatakan. Bahkan di sini haram ini mikhal, wadah celak, mirwatnya, mikhalnya, ibrah, kemudian khalal, tusukan gigi, ini katakan mil'aga, sendok, sisir, ini katakan tempat bukhur dan apapun hukumnya haram. Ini katakan la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, tidak diperbolehkan untuk kita gunakan untuk makan ataupun minum atau selain daripada makan dan minum, hukumnya haram dikatakan. Bahkan di sini diharamkan dikatakan oleh ulama, wa kama yahrumu istimalu ma dzukir yahrumu ittikhadhu min ghairi istimal. Dengan apa yang diharam dikatakan oleh ulama penggunaan juga haram juga membuat daripada yang terbuat daripada emas. Saya tidak gunakan, saya cuma kerajinan saja, bikin wadah yang terbuat dari emas atau yang dari perak, tetap hukumnya haram.
yang bikinnya haram, yang ngupahnya haram, yang gunakannya juga haram. Bahkan di sini wa haram istijar, haram juga untuk disewakan, dikatakan. Hukumnya haram, dikatakan. Li fi'lil awani dhahab wal fiddah wa akhdh al-ujra ala sanatiha, mengambil upah untuk bikinnya tersebut haram, dikatakan. Bahkan wa yahrum tamwihu sugub wa judran bidzahab wal fiddah. Haram juga menghiasin dinding, tiang-tiang rumah, ini katakan, yang terbuat daripada emas dan perak, ini katakan. Hukumnya haram. Bahkan di sini wa yahrum tahliyatul Ka'bah, haram hukumnya menghiasi Ka'bah, ini katakan. Wa sa'iril masajid, dan seluruh masjid-masjid, bidzahabi au bifiddah, baik itu menggunakan emas ataupun menggunakan perak, ini katakan. Bayangkan ada gubah emas kan, masjid gubah emas, ada kan? Apa hukumnya? Haram. Haram. Dulu tapi di sini bahasanya. Wa yahrum kiswatuha, haram dikiswahkan biharir, dengan sutra, ini katakan. Al-muzar kasubiddah wal fiddah, yang diukir atau disulam dengan emas dan perak, hukumnya haram. Jadi hati-hati. Wa yahrumu tafarruj 'ala mahmal al-ma'ruf wa kiswa maqam Ibrahim Khalil wa nahwihi, haram gala itu. Menghiasin Ka'bah, maqam Ibrahim, dikatakan, dengan emas dan perak, atau ditutup dengan dengan kiswa. Kiswanya itu dengan terbuat dari sutra. Bukan kiswa yang sekarang, yang terbuat dari sutra, itu hukumnya haram. Kiswa itu benangnya benang emas itu. Kiswa itu benangnya benang emas, gitu. Paham? Hukumnya haram. Wa nukila an Balkini, akan tetapi dinukilkan daripada pendapat Imam Balkini. Beliau mengatakan apa? Jawaz dzalika, diperbolehkan hal itu semuanya. Boleh menghiasi Ka'bah, boleh menghiasi masjid, boleh semua. Ini katakan menurut Imam Balkini, ini katakan lima fihi min at-ta'zim li sa'iril Islam, karena itu semua adalah apa? Ta'zim, mengagungkan daripada seluruh syariat-syariat Islam. Itu dikatakan. Wa idzal kufar, dan bikin kesel orang-orang kafir, mengatakan. Jadi artinya syariat itu menurut Imam Balkini, ta'zim itu tidak apa-apa berlebih-lebihan, harus memang, supaya orang-orang itu tidak memandang itu hal yang remeh. Kenapa? Karena itu bagian daripada mengagungkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan. Wa hakadza kiswatu tabut al-wali wa asakirihi. Bahkan di sini dikatakan oleh ulama, menghiaskan kiswah bukan wali-wali Allah, ini katakan. Para ulama-ulama itu boleh semua. Makanya tadi Habib nonton barusan tadi lihat kiswah gubah daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, ini katakan. Baghdad, warna putih semua, diasin dengan perak semua itu rata-rata, mengatakan. Kemudian pintunya pas dibuka kiswahnya warna hijau, hijau apa biru tadi, lupa Habib, mengatakan. Luar biasa. Habib bilang, ini kuburan siapa? Habib baca, ternyata kan ada tulisannya, ternyata di situ disebutkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, masya Allah, orang ziarah kepada beliau. Makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu khilafiyah. Mengatakan kalau sekarang ini, kalau kita lihat itu bagus untuk apa? Ghadatul kufar, untuk bikin kesel orang-orang kafir. Bahkan kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, masya Allah, kita tuh harus mengistimewakan, menguahkan, mengagungkan yang sifatnya bagian daripada syariat, apapun sebenarnya. Syiarnya harus diwahkan, karena terkadang dengan syiar yang seperti itu mereka itu lebih nerima,
lebih gampang untuk bisa menarik umat, lebih condong hati manusia itu. Imam Al-Haddad itu menganjurkan kita dakwah di mana kondisi daerah dakwah kita tersebut senangnya dengan apa, mengatakan. Karena setiap zaman itu akan terus berubah demi berubah, akan berpindah berbeda-beda. Mengatakan kita ikutin dakwah seperti itu. Tapi dengan syarat qalbun salim, hati haruslah selamat. Mengatakan kalau hati tidak selamat ini repot. Mengatakan. Kemudian maka di sini disebutkan wa kama yahrum istimalu ma dzukir yahmuru ittikhadhu min istimal min ghairi istimal fil asah. Haram yang membuatnya dikatakan untuk makan, untuk minum haram semua, untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis dikatakan. Semuanya hukumnya haram dikatakan. Bukan hanya untuk makanan minum saja. Semua penggunaan daripada wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram dikatakan. Wa yahrumu ittikhadhu min ghairi istimal fil asah, haram untuk membuat, membikin walaupun tanpa penggunaan, walaupun tanpa menggunakan wadah yang terbuat emas dan perak hukumnya juga haram. Berbeda dengan harir, sutra. Kalau sutra itu diharamkan hanya bagi laki-laki saja untuk memakainya, tapi diperbolehkan bagi perempuan. Artinya kalau kita buat, walaupun kita laki-laki membuat sutra, hukumnya tidak diharamkan dalam syariat. Kenapa tidak diharamkan? Karena sutra itu diperbolehkan untuk digunakan bagi perempuan. Berbeda kalau seandainya wadah tadi. Kalau wadah itu semuanya diharamkan. Jadi tidak mungkin bisa kita untuk kita buat. Kenapa? Kalau sudah buat akan menarik, itu akan digunakan. Sebelum digunakan haram juga untuk dibuat, kata ulama. Wa yahrumu aidan ina mutalliy bidhahab aw fiddah in hasalah min at-tila'i syai'un bi 'ardihi 'ala nar. Diharamkan juga wadah yang dihiasi disepuh, diukir dengan menggunakan emas dan perak. Ini katakan in hasalat tila, jika dihasilkan tila itu dihasilkan dengan cara dipanasin, sya'un bi 'ardihim 'ala nar, dipanasi dengan api. Kalau dipanasin api itu emasnya bisa diambil, bisa dipisahkan. Artinya otomatis emasnya banyak. Dikatakan kalau emasnya sedikit sulit untuk dipisahkan. Makanya kalau emasnya banyak hukumnya haram. Kalau emasnya sedikit hanya untuk menempel, ini nggak bisa ditempel kecuali dengan perak. Dikatakan maka itu diperbolehkan. Dikatakan. Tapi dengan syarat sedikit. Dikatakan. Begini juga dikatakan oleh ulama yustimal ina ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah min asy-syai' min al-awani an-nafisah. Diperbolehkan kita menggunakan wadah selain emas dan perak walaupun terbuat yang lebih mahal lagi, seperti gelas yang terbuat daripada yakut, batu yakut, atau dari permata, atau dari batu giok. Apalagi yang lagi mahal-mahal ini batu apa? Berlian. Kegedean itu berlian. Kristal atau gelas seperti itu. Itu diperbolehkan dalam syariat. Mengatakan walaupun terbuat dari yang mahal. Dikatakan. Nah, hukum penggunaan wadah daripada orang kafir. Kalau kita masuk rumah orang kafir kan suka dikasih minum, gelasnya dari orang kafir. Mengatakan, ini hukumnya dikatakan. Syamil dzalika awanil kufar lakin yukrah istimaluha li adam taharruz 'anil najasah. Dikatakan. Hukum menggunakan wadah dari orang kafir, gelas dari orang kafir, piring dari orang kafir, hukumnya adalah makruh kata ulama. Kenapa makruh? Karena mereka itu tidak menjaga kesucian daripada segala sesuatunya. Mengatakan. Maka karena mereka tidak menjaga dari kesucian dari segala sesuatunya, maka hukumnya kita makruh. Tidak diharamkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW
pernah itu wudhu menggunakan gelas atau menggunakan wadah daripada orang kafir. Ini katakan. Jadi ada perempuan kafirah, dia bawa ciri, ini katakan, apa namanya? Ceret. Ada. Bawa ceret, ada. Kemudian ada airnya, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW menggunakan wadah itu terbuat dari orang kafir tersebut. Makanya hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh. Dalil ini adalah dalil memperbolehkan kita menggunakan wadah terbuat dari orang kafir, tapi hukumnya tetap makruh. Tapi kalau seandainya kita melihat ini orang kafir biasa menggunakan wadah itu untuk tempat najis. Misalnya gelas ini biasa diletakkan tempat ini, gelas ini biasanya dipakai untuk umur. Nah, dikatakan, atau piring ini biasanya dimakan untuk digunakan untuk makan babi dan berbagai macamnya. Dikatakan. Maka ulama berbeda pendapat di dalam masalah tersebut. Dikatakan ada yang mengatakan makruh sebagaimana tadi diperbolehkan, tapi ada juga pendapat yang mengatakan hukumnya haram untuk kita gunakan. Lebih baik kita hindari. Itu yang lebih baik. Kemudian di sini hukum menampel gelas atau piring dengan tampelan emas ataupun perak. Wa yahrumu idna'ul mudabbabu bidabbatil fiddah au kurihat au lihaj, dikatakan kabirah urfan zina fa in kana kabirul hajatin jaza ma'al karah. Kata ulama haram hukumnya wadah lalu ditampel dengan tampelan besar untuk sekalian hiasan, ini katakan hukumnya haram. Ini katakan jika tampelan itu berupa perak. Jadi kalau wadah ditampel, tampelnya besar dengan tampelan untuk hiasan, hukumnya haram. Tapi kalau tampelan itu adanya hajat, kalau tidak ditampel ini gelas, jika tidak ditampel ini gelas bakal pecah, bakal belah, bakal bocor. Jadi ditampel dengan perak sekalian dihiasi, hukumnya makruh kata ulama. Jika tidak ada hajat haram, jika adanya hajat hukumnya makruh. Tapi kalau kecil, ini katakan, kalau kecil untuk hiasan hukumnya makruh, tapi jika adanya hajat hukumnya mubah, tidak dimakruhkan lagi dalam hukum syariat. Ini permasalahannya bukan kita, di daerah kita jarang orang pakai wadah ditampal dengan perak dengan emas itu jarang. Tapi ini kita paham saja, ini hukum. Mengatakan amadzabatul kadzahab fatahrumu talagon. Sedangkan wadah yang dari tampelan emas dan perak hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi alal mu'tamad. Akan tetapi Imam Rafi'i mengatakan emas dan perak itu sama tafsilannya. Kalau besar untuk hias haram, kalau besar untuk hajat hukumnya makruh, kalau untuk kecil untuk hiasan makruh, kalau adanya hajat hukumnya mubah. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini berbeda pendapat. Imam Nawawi kalau emas haram mutlagon. Kalau Imam Rafi'i sama hukumnya seperti perak di dalam masalah hukum emas. Tapi pendapat Imam Rafi'i lebih didhaifkan. Dalam mazhab Syafi'i ini Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini ulama mutaqaddimin, ulama dulu. Di bawahnya itu dikenal dengan ulama mutakhirin seperti Ibnu Hajar, Imam Romli dan yang lain-lain itu ulama mutakhirin. Kalau Imam Nawawi dan Rafi'i ini ulama mutaqaddimin. Jika selalu perbedaan pendapat mayoritas di dalam mazhab Syafi'i lebih menguatkan pendapat Imam Nawawi, mayoritas, tapi tidak seluruhnya. Ada pendapat Imam Rafi'i lebih kuat dibandingkan pendapat Imam Nawawi dalam mazhab. Berbeda kalau perbedaan itu ulama mutaakhirin seperti perbedaan Ibnu Hajar dan Romli. Tinggal pilih kita, orang mau pilih apapun, siapapun boleh. Tapi kalau perbedaan itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, makanya harus diambil adalah pendapat Imam Nawawi mayoritas. Tapi ada juga pendapat Rafi'i lebih kuat, lebih unggul dibandingkan pendapat Imam Nawawi. Itu pembahasan daripada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ada yang tanya?
Tanya? Silakan. Nggak apa-apa. Nambal hidung dari emas. Enggak apa-apa. Karena di zaman sahabat ada seorang sahabat itu hidungnya ketika perang putus. Lalu Rasulullah SAW dia sudah pakai emas, hidung terbuat dari perak, dari besi, selalu bau busuk. Dikatakan hanya ketika ditampal dengan emas, dikatakan hilanglah penyakit tersebut. Itu yang diperbolehkan. Walaupun laki-laki, dikatakan walaupun laki-laki. Wah, kemudian kalau meninggal lepasin nggak? Lepasin. Ya. Tapi kalau nggak bisa dilepasin, potong boleh nggak? Nggak boleh, haram. Biarkan jika itu punya dia sendiri. Jika itu punya dia sendiri, nggak boleh kita hancurkan giginya. Dikatakan karena itu harta dia. Kalau seandainya itu dia minjam punya orang lain, emas, atau dia punya hutang. Kalau dia punya hutang saja sama orang lain, maka orang yang menghutang itu punya hak untuk menuntut apa yang ada di dalam dirinya. Bahkan kayak kapan pun boleh dia tuntut sampai 2 lapis. Lapis pertama, lapis kedua itu boleh diambil. Karena laki-laki kan 3 lapis. Nah, cukup 1 lapis saja, 2 lapisnya boleh diambil untuk bayar hutang. Hiasan itu hiasan. Kalau gigi itu penggunaan. Terkadang gigi terbuat dari emas itu lebih, karena sifat emas ini jauharnya sifatnya lebih murni, tidak menghasilkan penyakit. Emas dan perak itu, makanya emas dan perak itu di dunia sampai di akhirat tetap ada. Perak itu diakhiri dari kalimat dirham, emas itu dari kalimat dinar. Dirham itu ujungnya adalah ham, kesusahan. Kalau dinar itu ujungnya adalah nar, api neraka. Orang yang sibukkan dirinya untuk mencari dirham dan dinar, dipastikan dia akan disusahkan daripada dunia tersebut, dan matinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi tanya? Wali. Keluarga kita sering dilihatnya juga menjadi pas, banyak sekedar menghias atau bahkan dikasih bangunan, bagaimana? Haram. Nanti kita bahas di dalam bab jenazah. Di dalam bab jenazah itu diperbolehkan kita untuk memasang batu nisan. Dikatakan tujuannya hanya untuk mengenalkan di situ ada mayit, dan mengenalkan untuk kita bisa ziarah kepada mereka orang. Menyatakan tidak lebih dari itu. Menyatakan tidak lebih. Walaupun jika kita hiaskan makam orang soleh sebagaimana tadi pendapat menyatakan jangankan hiaskan dengan biasa, dengan emas dan perak pun, dengan sutra pun, beliau mengatakan itu diperbolehkan. Itu khilaf juga, perbedaan pendapat juga ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, kecuali para ulama mengatakan. Iya, hiasan nggak boleh kita laki-laki. Kalau kita tuh bagusnya pakai perak. Nah, kita tuh laki-laki sunahnya pakai perak. Terus ada batunya kemudian dibalikin begini, makanya jari kelingking. Ini yang disunahkan. Nah, ini cara kefiah yang paling disunahkan. Pertama pakai perak, kemudian dipakai sebelah kanan, kemudian dibalikan yang ada batunya seperti ini. Ini yang diriwayatkan Rasulullah SAW memakai. Menyatakan batu yang dipakai oleh Rasulullah itu kata ulama batunya batu hitam. Menyatakan ada riwayat mengatakan Rasulullah pakai batu virus. Menyatakan batu hitam itu kata ulama batu dari mana? Dari Yaman. Ulama mengatakan, sebagian ulama Yaman mengatakan yang dimasukkan batu hitam itu dari Yaman itu adalah
yang kita kenal apa? Batu apa? Yang batu madu apa nih namanya? Merah madu itu? Bukan, kayak apa yang kayak merah-merah tuh kalau sentur hitam merah itu. Kayak kecubung apa? Wah, hasil akik Yaman sudah. Ada. Makanya setiap akik Yaman itu punya syir, ada rahasia. Setiap batu akik Yaman itu ada syir, ada rahasia yang Allah berikan di batu itu. Macam-macam khasiatnya. Macam-macam. Ada yang bikin kuat, ada. Iya. Ada yang bisa kita jauhkan dari musibah. Ada yang batu itu kalau digigit hewan nggak apa-apa. Dikatakan khusus tapi akik Yaman. Dikatakan. Ada yang tanya? Maaf untuk minta penjelasan cincin tadi kalau terbuat dari emas atau perak boleh atau tidak? Ya. Terus yang kedua handphone ya. Handphone itu kan tahun 2000-an ada handphone Vertu itu kan. Vertu itu kan terbuat dari emas kan ya. Ya. Ada 100%. Nah mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang akan persaingan bisnis itu kan bisa pakai emas sebenarnya. Apakah itu boleh atau tidak? Ya. Yang pertama cincin. Bagi laki-laki kita diperbolehkan disunahkan untuk pakai cincin perak. Kalau emas nggak boleh. Ini katakan. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan itu boleh. Kalau anak-anak boleh. Anak-anak saya katakan. Anak-anak boleh. Anak laki-laki pakai emas, gelang emas, cincin emas boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi anak-anak. Kalau sudah dewasa nggak haram hukumnya. Itu. Kemudian handphone tadi ini katakan ada. Boleh nggak? Lebih baik jangan sudah. Ada. HP yang terbuat dari emas, mobil kayak di mana? Di Dubai terbuat dari emas ini katakan. Karena riwayat hadisnya tersebut, kenapa dilarang kita orang menggunakan perhiasan dari emas dan perak? Karena hikmahnya itu adalah inkisar gulul masakin, menghancurkan hati-hati fuqara wal masakin. Katakan itu di antara hikmahnya. Kenapa orang fakir miskin itu makan saja sulit? Ini gelasnya dari emas, ini piringnya dari emas, ini HP-nya dari emas, mobilnya dari emas. Kita orang mau makan aja susah. Katakan. Masya Allah. Tapi wallahu alam. Kalau mobil itu terbuat dari emas kita gunakan laki-laki apa hukumnya? Allah alam. Yang jelas mubazir, tidak ada tujuannya, tidak ada agamanya. Tujuan agamanya apa itu? Tidak ada sudah. Menyatakan. Wallahu alam. Menyatakan. Ada kita ya? Tidak ada? Lanjut kita. Agak panjang tapi ini. Penggunaan siwak di dalam istimal alat siwak mengatakan di dalam penggunaan alat siwak ini secara bahasa siwak itu secara bahasa adalah menggosok atau alatnya itu dinamakan siwak atau dalam bahasa menggosok itu siwak dikatakan. Wa syar'an secara hukum syariat istimal ud wa nahwi fil asnan wa mahawalaha li idhabi taghyir wa nahwi biniyah. Siwak itu secara hukum syariat apa? Menggunakan kayu atau jenis kayu apapun sifatnya yang kasar. Fil asnan di gigi dan gusi dikatakan wa mahawalaha di sekitar gigi dan gusi dikatakan li idhabi taghyir untuk menghilangkan perubahan di dalam mulut kita orang dikatakan dan apapun. Tidak harus untuk tujuannya untuk itu, tidak umumnya seperti itu ataupun untuk li'tiba mengikuti sunnah Nabi. Dan syaratnya biniyah harus dengan adanya niat. Menggunakan siwak itu tanpa niat maka hukumnya tidak dikatakan ibadah. Harus dengan menggunakan niat tersebut harus menggunakan niat. Tanpa niat maka tidak dikatakan itu siwak. Siwak ini adalah syariatul qadimah, syariat dahulu mengatakan. Syariat dahulu. Bahkan dikatakan ulama siwak ini dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hadza siwaki wa siwakul anbiya min qabli, kata Rasulullah. Ini siwakku dan siwak para nabi-nabi sebelum diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari zaman siapa? Di sini kata ulama sebutkan akhrajah Imam Tabrani di dalam kitab Awsat an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya riwayat ini mengatakan daripada zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tapi tidak mutlak ini katakan. Li'annahu awal man istaqqa, karena beliaulah orang yang pertama kali menggunakan siwak ini katakan. Wa nas ba'dhum ala annahu min khasa'is hadhil ummah binisbah lil ummah sabiqan la li anbiya li'anna kana al anbiya sabiqin min ahdi Ibrahim duna ummahum. Dikatakan ulama, siwak ini adalah siwaknya para nabi. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, hanya nabi-nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan siwak, tidak diperintahkan atas umatnya. Berbeda bagi umatnya Rasulullah SAW, khususiyah ini, kelebihan ini diberikan untuk umat Nabi dan juga untuk para nabinya. Tapi ada yang makih. Siapa yang makih? Ada yang lagi? Ayo, siapa yang bawa siwak? Bawa. 1, 2, 3, 4. Mana? Bawa siwaknya. 5, bawa siwak. Bawa. 6. Jadi kalau dilihat 6% dari sini, dari 100, 7 mana? Di antaranya berarti cuma 10% tidak nyampe. Ala kulli hal. Alasnya gunakan siwak. Kalaupun kita tidak menggunakan kayu siwak, ingatkan, kalaupun kita tidak menggunakan kayu siwak, kain kita yang kasar-kasar ini bisa kita gunakan untuk siwak. Jadi kalau mau sholat pakai siwak, kalau mau menggunakan sholat pakai siwak. Jangan sampai kita tidak menggunakan siwak. Jadi kalau mau sholat gosok, pakai niat. Apa niatnya? Nawaitu siwak lillahi ta'ala, cukup niatku siwak lillahi ta'ala, cukup sudah. Mengatakan kalau mau gosok niatku siwak lillahi ta'ala, niatku siwak lillahi ta'ala, cukup. Wa huwa minas sunanil wudu, siwak ini daripada salah satu sunnah wudu, dikatakan. Perbedaannya, perbuatan siwak itu terkadang pendapat Imam Romli itu sebelum mencuci tangan. Kalau sebelum mencuci tangan, siwak dulu baru mencuci tangan, berarti dibutuhkan niat. Pertama niatku siwak untuk sunnah wudu lillahi ta'ala. Habis itu cuci tangan niat lagi, nawaitu sunnatul wudu lillahi ta'ala. Paham? Baru ketika mencuci wajah niat lagi. Jadi menurut pendapat Imam Romli sebelum mencuci tangan. Berarti kalau sebelum mencuci tangan niat wudunya ada berapa kali? 3 kali. Niat siwak, niat sunnah wudu, dan niat wudu. Berbeda pendapat Ibnu Hajar mengatakan. Pendapat Ibnu Hajar mengatakan apa? Mengatakan pendapat Ibnu Hajar mengatakan au dakhila fihi, mengatakan. Binaan ala maqalah Ibnu Hajar min annahu ba'da ghusl kaffain. Ibnu Hajar mengatakan apa? Niat siwak itu sunnahnya itu setelah mencuci tangan. Niatku dengan sunnah wudu, cuci tangan, siwak, baru kumur-kumur. Mengatakan itu pendapat Ibnu Hajar. Dari pendapat Ibnu Hajar ini berarti dibutuhkan niat tidak? Nggak butuh lagi niat. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam niat sunnah wudu tersebut. Dikatakan. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih mu'tamad? Pendapat Imam Ghazali atau pendapat Ibnu Hajar? Di dalam kitab Fathul Gharib, dan syarahnya Ibn Qasim itu lebih condong kepada pendapat Imam Romli dibandingkan pendapat Ibnu Hajar. Mereka berpendapat bahwa pendapat Imam Romli lebih mu'tamad daripada Ibnu Hajar. Perbedaan Imam Romli dan Ibnu Hajar ini perbedaannya apa? Kalau Imam Romli lebih syadid, Ibnu Hajar lebih syadid, lebih ketat di dalam hukum dibandingkan Imam Romli. Imam Romli agak lebih longgar, Ibnu Hajar agak lebih ketat, dikatakan. Itu mayoritas umumnya. Makanya pendapat Ibnu Hajar itu lebih banyak dipakai di mana? Di negeri Hijaz, Mekah, Madinah, Hadramut, Yaman. Sedangkan pendapat Imam Romli lebih banyak dipakai tempat-tempat yang agak longgar, seperti apa? Mesir, Indonesia. Itu pendapat Imam Romli semua rata-rata.
Tapi kalau Mekah, Madinah, Hadramut seperti itu lebih syadid. Mereka menggunakan pendapat siapa? Ibn Hajar. Ibn Hajar ini lebih lebih syadid, lebih ketat di dalam hukum. Makanya Ibn Hajar itu miskin, Imam Romli kaya. Dalam cerita, pernah kan Habib ceritakan ya? Pernah Habib ceritakan cerita itu cerita tentang istrinya, istri Ibn Hajar. Karena istrinya Ibn Hajar ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi ulama yang pada saat itu menjadi rujukan, terkenal dua pada saat itu, pendapat Ibn Hajar yang ini di satu zaman jadi ulama rujukan pada masa itu. Tapi Ibn Hajar miskin, Imam Romli kaya. Istrinya Ibn Hajar ini pergi ke pasar melihat istrinya Imam Romli ini, masya Allah, pas belanja itu ditemani pembantu, dilihatin, diperhatiin makannya, ngambilnya yang belanja makan yang enak-enak. Bininya Imam Ibn Hajar miskin, belanja nggak sendirian, nggak ada pembantu, ya beli ukuran, dikasih duit, belanja cukup-cukupan. Jadi karena pengen tahu apa yang dilakukan oleh istrinya Imam Romli, dilihatin, masya Allah, keliling belanja ini. Kalau dulu kan nggak kelihatan, bercadar, kan? Orang nggak tahu itu Ibn Hajar istrinya. Sampai suatu saat balik ke rumah. Ketika balik ke rumah, diam saja istrinya nih. Ibn Hajar pulang, melihat pulang, tahu nih wali. Ibn Hajar ini wali, Imam Romli wali, Ibn Hajar wali. Ini katakan, dua-duanya ini wali, bukan orang biasa, wali Allah ini. Ini katakan, lihat ini istrinya juga wali Allah, waliyah. Tapi karena dengan fitnah dunia ini luar biasa. Habib Salim cerita ini, Habib dengarkan. Ketika kata Habib Salim, lihat ada kondisi ini. Perempuan itu kalau sudah dilihatkan dengan sesuatu yang berlebihan, dia akan condong ke sesuatu yang berlebihan itu. Dia lebih senang dengan sesuatu yang berlebihan itu. Akhirnya setelah pulang, Ibn Hajar melihat suaminya, istrinya diam saja, nggak ngomong. Maka Ibn Hajar tahu pasti ada sesuatu ini. Ditanya, ada apa? Enggak. Ada apa? Enggak. Akhirnya gesah oleh Ibn Hajar. Kenapa? Ceritakan, ada apa? Akhirnya cerita dia. Iya, tadi saya ini pergi ke pasar dan saya ketemu melihat istrinya Imam Romli. Oh, langsung Ibn Hajar paham apa yang dimaksudkan. Karena sifat perempuan itu mengatakan. Sifat perempuan seperti itu. Tersenyum Ibn Hajar. Ketika tersenyum diceritakan seperti ini semua. Oh sudah. Hari istri ngomong, wahai suamiku, kenapa kau tidak seperti Ibn Hajar, Imam Romli? Ini katakan, Imam Romli itu kaya, masyhur, sedangkan kau ini miskin. Sedangkan kau ini sama derajatnya seperti Imam Romli. Ini katakan, kenapa kau tidak seperti itu? Ini katakan. Hanya kekesalan hati saja istrinya ini. Tersenyum suami tersebut, diam. Lalu Ibn Hajar memerintahkan kepada istrinya untuk ambil air ke sumur. Akhirnya tuh ngikut perintah suami, langsung ngambil air di sumur, ambil ember dimasukin, ngangkat air. Ketika ngangkat air, ini air berat, ditarik tambah berat. Pas diangkat ternyata isi ember itu semuanya adalah emas. Kaget nih, emas isinya. Pas kaget seperti itu, langsung dari belakang suara Ibn Hajar mengatakan, wahai istriku, dengan emas itu kau bisa beli istana di dunia ini. Apa yang kau inginkan dengan emas itu cukup untuk hidupmu. Tapi kau tidak akan bersamaku di dunia ini. Pisah, ini ngajak pisah Ibn Hajar. Anda katakan, diem istrinya. Tapi jika kau lemparkan itu ke sumur, kau akan bersamaku di dunia sampai di akhirat. Oh, Masya Allah. Ini istrinya Ibn Hajar, Masya Allah, berpikir langsung, subhanallah, istriku sebentar saja, suamiku sebentar saja, karomahnya bisa menghasilkan emas seperti ini. Mengatakan, tak mungkin aku tinggalkan engkau wahai suamiku. Mengatakan, dilempar itu emas ke sumur, dia tetap ikut kepada
Ibnu Hajar. Apa yang terjadi kata Habib Salim? Setelah keluar Ibnu Hajar, istrinya tersebut apa? Kali lagi ngambil lagi air yang ada di sumur. Pas diangkat cuma isinya air, emasnya sudah nggak ada lagi. Kata Habib Salim menceritakan, Sof, lihat itu istrinya waliullah, istrinya ulama yang masya Allah luar biasa. Bayangkan dengan istri kita orang. Artinya istri kita ini memaklumi saja sudah, bersabar saja sudah. Ala kulli hal. Makanya perbedaan pendapat ini bebas. Habib, mana yang kita ikutin pendapat mana? Terserah. Ibnu Hajar dan Romli. Kalau kita lihat mana yang lebih gampang? Ibnu Romli atau Ibnu Hajar? Ibnu Hajar lah, sekali aja niat. Nah, betul-betul lillahi ta'ala siwak. Nah, betul lagi nih niat. Kalau Imam Romli niat dulu, niat siwak, niat cuci tangan, wudu, baru niat mencuci wajah. Bebas kata ulama. Wa huwa min sunanil wudu wa yutlaqu siwak aidan ala mastaqlu bihi min araq wa nahwihi. Ini katakan siwak ini, kalimat siwak itu juga suka dipakai digunakan dengan sesuatu yang dikatakan araq, kayu araq. Ini katakan kayu araq ini dikatakan syajar tawil na'im katsirul a'san bi yastaqu bi ghadabani. Ini katakan kayu araq ini adalah pohon besar, ini katakan banyak rantingnya. Yang digunakan rantingnya untuk digunakan siwak, ini katakan. Itu menggunakan kayu araq. Makanya pernah Sayyidina Ali melihat istrinya Siti Fatimah lagi siwakan. Sayyidina Ali melihat istrinya Siti Fatimah lagi siwakan menggunakan kayu araq itu. Terbakar cemburu Sayyidina Ali langsung. Terbakar cemburu dengan kayu araqnya. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Disebutkan di dalam riwayat hadaita ya'udil araqi bi tagriha ma khifta ya'udil araqi araka law kunta min ahli qitalin qataltuka ma fazamini ya siwaku siwaka. Ini katakan. Apa kata Sayyidina Ali? Ini katakan hadaita ya'udil araqi tagriha. Sungguh beruntung wahai kayu araq, kau menyentuh bibir istriku. Ini katakan ma khifta ya'udil araqi araka. Kau tidak takut apa? Aku nyingoi kau sekarang ini. Sayyidina Ali itu katakan, apa dah? Lau kunta min ahli qitalin qataltuka. Kalau kau ini makhluk yang bisa aku bunuh, sudah pasti aku bunuh kau. Ini katakan, ma fadha minni ya audul araqi, ma fadha minni ya siwaku siwaka. Tidak ada satupun yang bisa selamat dari diriku kecuali kau. Ini katakan. Bayangkan itu cuman kayu araq. Coba kita orang istri ngumpul sama suami lain, istri laki-laki lain biasa aja kita orang. Boncengan sama laki-laki, senyum sama laki-laki lain biasa kita orang. Masya Allah. Kalau kita nggak marah, nggak cemburu, kita dianggap dayus. Allah haramkan surga bagi kita. Mengatakan. Jadi seorang istri suami wajib hukumnya cemburu. Cemburu yang berlebih-lebihan. Lu pikir ini berlebihan nggak ini? Kayu araq cemburu. Apalagi istri kita megang HP. Nah, dilihatnya laki-laki lain, melihat laki-laki lain melihat dia. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain Sayyidina Ali syair yang lain mengatakan hanaita ya'udul araqi bi thugriha. Sungguh beruntung wahai kayu araq dengan kau menyentuh bibir istriku. Ma khifta minni ya araka. Tidak takut kau dari diriku ketika aku melihat kau. Lau kana ghairika, kalau bukan karena kau, kalau seandainya selain dirimu saja, ya siwaku qataltu. Wahai siwak pasti kubunuh. Ma fadha minni ya siwaku siwaka. Tidak ada yang selamat dariku
kecuali kau. Masya Allah. Makanya kita harus cemburu, wajib cemburu itu. Jangan kita biarkan istri-istri kita bersentuhan, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wajib cemburu. Harus berlebihan. Sampai-sampai mereka salafus saleh ini ketika jemput istrinya dengan kuda dari rumah mertua, naikkan kuda, ini katakan pengantin baru nih. Pengantin laki-laki jemput istrinya di dalam rumah mertua, dibawa balik ke rumah. Setelah bawa balik ke rumah, istrinya masuk rumah, apa yang dilakukan? Kudanya digulingin, disembelih. Kudanya digulingin, disembelih. Ini katakan. Sampai kawan-kawannya bingung. Kenapa kau sembelih? Ini katakan. Kuda itu sudah ditunggangi oleh istriku. Aku tidak mau ada laki-laki yang lain yang menunggangi kuda tersebut. Bayangkan ini. Apalagi boncengan sama laki-laki yang lain. Dia nggak mau. Ini enggak, kita punya istri dipamerkan kemana-mana, pasang di grup, pasang di mana? Di foto-foto, ditaruh di media sosial. Kita sama istri kita, syahada. Perbuatan apa yang seperti itu? Ngapain kita pamer-pamerin istri kita depan orang lain? Gak selayaknya kita pamerkan di media sosial, pasang di wajah di profil WhatsApp, di Facebook. Itu apa? Tidak ada layak-layaknya. Entah apa kita pamerkan istri kita. Tidak sepantas-pantasnya. Tidak ada pantas-pantasnya. Jadi kita pikir itu hal sepele. Itu akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Mana rasa cemburu kita? Kenapa nggak cemburu kita ketika foto istri kita dilihat oleh laki-laki yang lain? Baru fotonya aja, belum wajahnya langsung. Nggak cemburu kita, putri kita, nggak cemburu kita. Susah mau masuk surga, susah kita orang. Makanya kita harus cemburu, harus marah. Bakar tuh HP-nya. Hilangkan foto-fotonya, hancurkan. Harus marah, mengatakan. Harus marah, mengatakan. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele, mengatakan. Karena nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Habib lumrah biasa, jangan dibiasakan. Bukan berarti lumrah itu nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah ketika Allah tanya, ya Allah lumrah tempatku ya Allah. Ngomong gitu apa kita orang? Enggak, ingat itu. Bukan terlalu berlebih-lebihan, tapi memang seperti itu hukumnya. Wah, Habib ini keras, bukan. Memang seperti itu hukumnya. Kita harus menjaga putri kita, harus menjaga istri kita. Kasih tahu, kau boleh pegang HP. Kau boleh main Instagram, kau boleh main Facebook. Terserah kau, tapi ingat. Mengatakan, jangan sekali-kali kau buka laki-laki, jangan sekali-kali kau pamer fotomu di situ. Mengatakan, kasih tahu, ini enggak. Di Facebook semua kawannya laki-laki. Ketika terjadi seperti itu, kita marah, selingkuh segala macam kita marah. Harusnya kembali kepada kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak memprotek, tidak memperhatikan, tidak menjaga dia. Belum lagi kita membiarkan itu, nanti di akhirat Allah bertanggungjawabkan kita orang. Yang lebih bagus, tidak perlu dia megang HP. Kasih HP yang Nokia itu untuk telepon kita cukup sudah. Itu lebih baik. Untuk apa? Itu lebih baik, itu lebih bagus. Untuk apa? HP untuk telepon cukup untuk telepon. Lihat di fotonya. Di telepon itu nggak ada siapa-siapa kecuali nomor kita orang, nomor kakaknya, nomor kita. Selain itu tidak butuh. Nggak ada. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada dia megang HP Android, HP ini. Jangankan dia, kita aja tergoda. Mengatakan
Syahwat dia lebih besar daripada syahwat kita. Yang menutupin dia itu rasa malu. Dan rasa malu itu akan timbul jika di hadapan manusia. Jika tidak ada di hadapan manusia, hilanglah rasa malu itu. Dan ketika dia berada dengan sendirinya, makanya dirasa malu. Habib berapa banyak perhatikan media sosial ini, perempuannya Masya Allah jilbab, tapi gambarnya tidak pantas. Ini yang salah siapa sebetulnya? Yang salah bapaknya, suaminya, atau memang ini zaman sudah fitnahnya luar biasa. Ya wajar Rasulullah katakan apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak ada rasa malu, lakukan apa yang kau inginkan. Jika ini yang terjadi, sudah seperti inilah. Kalau perempuan itu sudah mengumbar syahwatnya, yang gila siapa? Yang gila siapa? Kita kaum laki-laki yang jadi gila. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau itu putri kita, istri kita, saudari kita. Walaupun saudari kita sudah nikah, perhatiin. Ya kita biarkan, jaga. Kamu jangan kurang ajar sama suami. Kamu harus nurut sama suami. Begitu juga kalau putri kita sudah nikah, tetap kita jaga. Bukan berarti kamu sudah nikah ya, papa lepas tanggung jawab lagi, nggak ada lagi beban untuk papa. Bukan. Beban itu sampai di akhirat. Beban itu sampai batasnya apa? Putrinya yang mati atau bapaknya yang mati. Baru lepas bebannya. Harus ada tanggung jawab. Putrinya harus digiring terus untuk menjadi istri soleha. Saudarinya harus digiring terus untuk menjadi istri soleha. Makanya kita punya anak didik. Anak laki-laki walaupun dia adik, perintahkan untuk jaga saudarinya. Yang kakaknya, yang bayunya, semuanya. Ingat ini adikmu. Walaupun dia adikmu, tapi tetap dia bertanggung jawab atas dirimu. Bukan kamu yang bertanggung jawab atas dirinya. Jadi artinya apa? Kamu harus ngikut kepada dia. Harus nurut kepada dia. Walaupun kamu kakaknya. Kenapa? Karena dia anak laki-laki. Dan anak laki harus bertanggung jawab. Itu kakakmu, itu adikmu harus kamu jaga. Yang kakak harus dikasih tahu. Ingat, walaupun itu adikmu, kamu harus nurut apa kata dia. Didik seperti itu. Biar dia terbiasa nantinya, walaupun dewasa, dia selalu menjaga kakaknya, adiknya. Berapa banyak perempuan ini sama suami berani melawan, tapi kalau sama bapaknya nggak berani, sama saudaranya nggak berani. Nah di situ tugasnya kita orang untuk menjaga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Ada yang tanya kan? Sebelum kita tutup, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan bab syiwak ini. Tak ada? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, atau orang yang tak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim, yang menzalim kita dari musliman, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana